Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murafi. Saya dari Prodi Statistika Universitas Muhammad Warman angkatan tahun 2020. Nah, pada hari ini dan pada video kali ini saya akan membahas review materi kelompok 6 tentang sistem rujukan dan daftar pustaka. Langsung saja kita ke pembahasan materi pada hari ini. Jadi, yang pertama-tama saya akan membahas tentang materi sistem rujukan dan daftar pustaka ini. Yang pertama saya membahas materinya tentang pengertian. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan adalah sesuatu yang digunakan memberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual maupun non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kepastian, statistik, contoh, dan objek aktual. Rujukan dapat terwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, atau kredibilitas. Nah, yang kedua, pengertian daftar rujukan. Daftar rujukan sendiri adalah catatan daftar atau bahan-bahan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung dalam tulisan. Nah, atau tulisan lainnya yang dapat berupa catatan dalam atau in-notes, catatan kaki atau footnote, dan catatan akhir atau endnotes. Di dalam daftar rujukan biasanya dicantumkan nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Nah, dalam rujukan seringkali dalam karya-karya akademis karena sifat yang terbatas sehingga mempermudah penguji penyunting dalam meneliti dan melakukan verifikasi silang antara teks dan sumber referensi yang dirujuk oleh penulis, misalnya pembuatan jurnal ilmiah, makalah ilmiah, ataupun skripsi. Nah, materi yang ketiga ada tata cara penulisan rujukan. Ada 3 bentuk penulisan rujukan, yaitu yang pertama adalah body note atau catatan tubuh, penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam bentuk teks kutipan. Nah, yang kedua ada footnote atau catatan kaki, penulisan rujukan dapat menuliskan pada bagian kaki halaman yang terdapat pada kutipannya. Nah, yang terakhir ada endnote atau catatan akhir, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Nah, yang keempat ada tata cara penulisan body note atau catatan tubuh. Nah, yang pertama dapat ditulis di awal, tengah, atau akhir teks kutipan. Yang kedua, rujukan ditulis di dalam kurung. Nah, yang ketiga, secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang atau tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Nah, selanjutnya ada tata cara penulisan footnote. Catatan kaki atau footnote dilakukan apabila mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut, bagian kaki halaman, terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Kelebihan footnote dibandingkan body note ada yang pertama, catatan kaki menunjukkan sumber referensi dengan lebih lengkap. Dalam catatan tubuh yang ditampilkan hanya nama pengarang, tahun terbit buku, serta halaman buku yang dikutip. Dalam catatan kaki, nama pengarang, judul buku, tahun terbit, nama penerbit, dan halaman dapat dicantumkan semua. Hal ini mempermudah penelusuran bagi pembaca. Nah, yang ketiga, selain sebagai penunjukan referensi, catatan kaki dapat berfungsi untuk memberikan catatan menjelas yang diperlukan. Hal ini tentu tidak dapat dilakukan dengan catatan tubuh, catatan tubuh atau body note tadi. Nah, yang ketiga, catatan kaki dapat digunakan untuk menunjukkan bagian lain dari sebuah tulisan. Nah, berdasarkan kelebihannya tersebut, catatan kaki bisa berisi yang pertama, penunjukan sumber kutipan atau referensi. Nah, yang kedua, catatan penjelas. Yang ketiga, penunjukan sumber kutipan sekaligus catatan penjelas. Nah, prinsip-prinsip menuliskan catatan kaki. Catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Nah, pemisahan ini akan otomatis dilakukan oleh program Microsoft Word dengan cara mengklik insert, kemudian reference, kemudian footnote. Nah, yang kedua, nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab.
mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Artinya catatan kaki pertama di tiap awal menggunakan nomor 1, begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, catatan kaki ditulis dengan satu opsi. Yang ketiga, catatan kaki ditulis dengan satu spasi. Nah, yang keempat, baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Nah, yang kelima, pilihan huruf dalam catatan kaki harus sama dengan pilihan huruf dalam naskah skripsi, hanya ukurannya lebih kecil, yaitu formatnya Times New Roman atau size 10. Nah, Arial bisa menggunakan size 9, dan yang terakhir adalah Tahoma, size-nya juga 9. Nah, yang keenam, judul buku dalam catatan kaki ditulis miring atau italic dalam Microsoft Word. Nah, yang ketujuh, nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak terbalik. Misalkan buku Godus Farberg. Nah, itu kan namanya kan harus dalam penulisan buku prinsip fisika dasar kan. Nah, itu kan nggak boleh Farberg Godas gitu. Nah, Douglas gitu. Nah, itu nggak boleh. Yang kedelapan, catatan kaki berisi keterangan tambahan. Pertimbangan utama memberikan keterangan tambahan adalah jika keterangan tersebut ditempatkan dalam naskah atau menyatu dengan dalam naskah atau merusak alur tulisan atau naskah tersebut. Tidak ada halaman seberapa panjang keterangan tambahan atau proporsionalnya. 6. Tata cara penulisan endnote atau catatan akhir. Penulisan endnote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote. Perbedaan endnote dan footnote diletakkan di bagian akhir suatu karya ilmiah, sedangkan footnote diletakkan pada bagian halaman yang terdapat dalam kutipan. Nah, misalkan kita ngambil kutipan di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah karya ilmiah yang kita tulis. Nah, itu dikasih caki, yang bisa kita sebut sebagai mahasiswa itu caki atau catatan kaki, atau yang tadi tuh footnote bahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau di endnote, namanya juga endnote kan, itu kan bagian akhir, pasti di setiap bagian akhir itu ada endnote-nya pasti. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, manfaat penulisan daftar pustaka: yang pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kelancaran data yang diambil. Yang kelima, referensi silang yang menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dilakukan. Nah, jadi fungsinya kita menuliskan daftar pustaka ini yang tadi kan sebagai penghargaan buat yang memiliki referensi yang kita ambil tersebut. Nah, selain itu juga kenapa kita harus mengambil daftar pustaka dan menuliskan referensi yang kita ambil dari web ataupun buku-buku orang lain, itu supaya tidak terjadi plagiarisme. Karena di Indonesia sendiri, kalau misalkan kita tidak menuliskan daftar pustakanya atau referensi dari orang lain, itu kita dicap plagiarisme, dan itu akan dijerat hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada tujuan daftar pustaka. Pertama, membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik yang terkait dalam penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang dibuat. Nah, yang kedua, sebagai bentuk apresiasi atau dari penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan referensi atau masukan dalam suatu kalimat dalam sebuah karya tulis. 10. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Yang pertama, ada nama penerbit. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan atau tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari penulis atau dari dua penulis atau lebih, karya penulis pertama yang namanya dibalik, penulis kedua, dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Nah, jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar yang
tersebut tidak perlu dituliskan. Nah, kalau dia punya gelar gitu kan, penulisnya itu tidak perlu dituliskan kalau misalkan penulisnya terdiri A2 atau lebih. Nah, yang kedua ada tahun terbit. Setelah nama, cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-temannya gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cantuman cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Ketiga ada judul buku atau karya. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italic atau miring. Yang keempat, tempat terbit. Cantumkan kota penerbitnya. Yang kelima, nama penerbit. Jelas ya. Tuliskan nama penerbit diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Yang pertama, nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnalis, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Jadi dalam kita menulis daftar pustaka itu harus kita pastikan kalau yang kita jadikan daftar pustaka itu penulis yang membuat referensinya, bukan editornya ataupun jurnalisnya. Nah, yang kedua ada judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dalam bentuk format italic atau garis miring, sedangkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, yang tanda kutip dua yang biasanya kita temukan gitu. Nah, sedangkan tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, membuka dan menutup. Setelah itu lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Tentukan di halaman berupa artikel tersebut dimuat yang ditulis dalam tanda kurung. Lalu yang ke-12 tadi ada penulisan daftar pustaka dalam internet. Nama penulis, cara penulisan nama untuk artikel daring atau dengan tidak berbeda dengan penulisan nama dari sumber buku maupun artikel cetak. Tahun penayangan, tuliskan tahun penayangan dari artikel tersebut. Yang ketiga, judul artikel daring tidak ditulis secara italic, melainkan hanya dalam bentuk tanda kutip. Nah, yang keempat, URL. Jangan lupa menjamin alamat URL dari artikel tersebut agar dapat diakses jika ada yang ingin membuktikan keabsahannya atau keasliannya. Nah, biasanya kan kita di akhir daftar pustaka itu kita ngasih web gitu kan. Nah, itu fungsinya supaya orang yang membaca gitu atau penulisnya bisa membuka gitu webnya, kalau kita itu memang benar ngambil referensi dari mereka. Yang kelima, waktu pengambilan akses. Di bagian akhir jangan lupa mencantumkan waktu pengambilan artikel daring itu, nama lengkap, yaitu tanggal, jam, dan kamu mengunduh ataupun menjadikannya referensi. Nah, yang ke-13 ada perbedaan footnote dan daftar pustaka. Perbandingannya, pertama letak penulisannya, yang kedua cara penulisannya, yang ketiga ukuran hurufnya, yang keempat nama pengarangnya, dan yang kelima tanda pemisah. Ada beberapa contoh dari daftar pustaka yang dapat kalian lihat di sini dan ini. Nah, itulah beberapa contoh dari daftar pustaka yang kita bisa ambil contohnya dari yang materi yang saya jelaskan. Nah, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang daftar pustaka, tentang rujukan dan daftar pustaka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila bermanfaat, silakan like, share, and subscribe. Jika tidak, di skip aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.